tool-tool yang digunakan ya. Di sini Big Data Analysis 26 Mei 2026, sudah 2,5 bulan kita masuk kembali pada theoretical part. Nah, karena teman-teman itu dasar matematik anggaplah sangat bervariasi, kalau Mbak Malika dari matematika ya, sedangkan yang lain tidak, maka saya hanya memberi apa sih yang perlu gitu ya. Jadi pengetahuan ya. Jadi di tengah kemajuan teknologi ini, di baliknya itu matematika, apa saja gitu ya. Nah, itu yang kita bicarakan dan hampir semuanya berada di berbagai mata kuliah, tetapi ini fokus ke BDA, sekalipun BDA nanti juga kata kuncinya muncul di deep learning gitu ya, di apa uh, apa namanya mesin learning begitu ya. Kemarin saya lihat di RPS itu uh, tidak muncul secara eksplisit ternyata ya, tidak muncul secara eksplisit. Padahal ini yang menjadi reasoning atau unggulan kita pada waktu kita melakukan analisis. Jadi apa bedanya dengan yang di TI misalnya, ini mungkin tidak dibahas gitu ya. Nah, apa saja itu matematika untuk big data analisis ya. Nah, seharusnya ini Pak Bambang yang mempertajam, tapi saya overview. Pak Bambang dari sisi literatur, saya dari sisi AI yang ada memberi apa, tapi karena saya sudah punya background di sana, jadi yang ditunjukkan AI itu bisa saya terima gitu ya. Seperti itu. Ya. Ini saya apa select dulu semua supaya tidak, mungkin ini terlihat kecil-kecil ya. Jadi apa saja misalnya yaitu aljabar linier yang pertama, kita rumah besarnya ya. Jadi teman-teman pernah dengar, mungkin untuk Malika terutama pernah lihat atau pernah dengar, pernah mempelajari aljabar linier di matematika ya, tentunya lebih dalam dari yang nanti saya sampaikan di sini gitu ya. Ini kulit-kulitnya aja ya. Kemudian yang kedua ada kalkulus ya. Nah, pertanyaannya kalkulus yang saya dengar di S1 atau yang dipelajari di S1, apa itu di big data? Itu yang akan kita bahas ya. Kemudian ada probabilitas atau probability theory. Ya, itu kita juga misalnya bias gitu ya, teori Bayesian, bias theorem itu sering muncul sehingga ada bias method gitu ya. Nah, jadi itu nanti kita singgung sedikit-sedikit saja. Kemudian statistik. Apa itu statistik di big data? Kemudian apa? Setelah statistik optimization. Jadi kata kuncinya. Jadi teman-teman yang kuliah, yang khususnya yang mengulang di sini, pelajari ini adalah dengan melihat kata kuncinya. Ya, nanti tinggal mencari detailnya di berbagai literatur ataupun dari ChatGPT boleh ya. Kemudian saya harap kita juga literasi AI-nya digunakan ya, kemampuan menggunakan AI, ChatGPT dan sebagainya, Claude, Gemini itu bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan pengetahuan yang terkait dengan ini. Kemudian matematika diskrit ya, kemudian teori informasi, metode numerik dan komputasi ya. Jadi ada 8 ini.
dan mesin learning. Ya, yang secara umum seperti ini, mesin learning kita udah punya sendiri ya, mata kuliah mesin learning. Tidak ada mata kuliah statistik, tidak ada optimasi. Mungkin kalau di S1 data science perlu ada ya, perlu ada. Tapi di sini kita di S2 kita hanya recall atau memanggil ulang dan menyesuaikan ya, menyesuaikan untuk ke mata kuliah Big Data. Nanti kalau di AI saya biasanya nyebutnya fundamental matematika untuk AI. Nanti munculnya ya kata-kata ini. Tapi detailnya apa gitu ya. Semoga Pak Bambang pernah mengemasnya ya, menyampaikan. Nah, jadi kalau di sains data itu alurnya biasanya seperti ini ya, matematika, statistik, terus ke mesin learning, terus big data analisis, AI gitu ya. Jadi makanya ilmu yang paling dekat ya, yang ke S2 di sini itu matematika maupun terutama juga komputer. Karena big data analisis itu tanpa komputer nggak ada gitu ya. Tanpa teknologi digital yang sedang merebak ini ya, itu nggak mungkin kita bisa melakukan analisis di mana datanya big ya. Mungkin kita pernah menyinggung di pertemuan pertama kenapa itu big, jadi memenuhi 5 V's, ternyata di internet ada 6 V's gitu kan. Ya itu suka-suka mereka memberi nama, tapi nanti kita singgung untuk melihat contoh bagaimana mengenerate matematika untuk big data ya, atau fundamental matematika big data apa saja. Kita akan menyinggung satu-satu begitu ya, sangat sederhana ya. Tapi apa sih bedanya dengan apa di uh, yang bukan di big data, artinya kalau di aras S1 ya, Mbak Malika nanti saya minta untuk berkomentar. Ya, berkomentar kalau di S1 itu sebelum sebelum nanti kita melihat, mungkin Mbak Malika cerita aja lah ya. Kira-kira aljabar linear di S1 tuh ngapain aja atau apa sih yang dipelajari begitu Mbak? Monggo Mbak, supaya ada komunikasi jadi nggak saya saja yang ngomong. Kata kuncinya aja Mbak. Apa kata kunci di aljabar linear pada waktu belajar di S1? Aljabar Mbak Malika? linear itu, halo, tes, ada suaranya kah, Bu? Ada jelas, Eh, jelas Mbak. Ingat saya tuh waktu itu di aljabar linear itu ada vektor-vektor, terus Mm-mm. operasi matriks gitu, Bu. Apa? Matriks dan operasi matriks. Ya, ada lagi. Terus transformasi linear, Oke, sama kalau nggak salah ada tentang nilai eigen gitu, cuman saya lupa sih, Bu, ya yang eigen. boleh. Ya betul. Terus ada lagi. Kayaknya saya ingatnya itu doang, Bu. Ya baik. Kalau ada nilai eigen, terus ada apa lagi pasangannya? Vektor eigen. Ya vektor eigen. Baik, terima kasih ya. Itu kata-kata kunci yang bisa kita ulang atau kita panggil lagi ya. Teman-teman kalau kuliah bisa 2 perangkat, maka yang satu mainan dengan AI, apa ini aljabar linear gitu kan. Boleh nanti diulas. Di mana nanti ada ketemu
vektor, matriks, terus ada sistem persamaan linier ya. Kemudian ada bagaimana bekerja dengan matriks, vektor dengan matriks begitu ya. Karena dulunya kita bertemu bilangan real ya, kalau ada penjumlahan bilangan real kayak apa? Penjumlahan dua bilangan lah 2 tambah 3. Sekarang penjumlahan ada tentang data pada kolom misalnya ya, ada 2 kolom, terus jumlahkan gimana? Oh, masing-masing yang seletak dijumlahkan. Itu orang matematik mendefinisikan demikian. Bagaimana kalau dikalikan skalar dengan vektor, vektor dengan vektor, maknanya apa? Itu yang kita pelajari di aljabar linier dan hukum-hukum yang berlaku di sana. Ya, misalnya hukum Gram-Schmidt, kemudian kosakata itu kemudian dikembangkan ke big data. Yang jelas berbeda, ya. Berbedanya adalah datanya jelas dalam data skala besar. Jadi skala besar itu yang gimana sih? Jadi misalnya nih vektornya itu vektor yang tergantung juga pada waktu begitu ya, atau matriks tergantung pada waktu ya. Misalnya kalau video itu kita tangkap di dalam analisis, maka itu menjadi gambar-gambar ya, image itu akan menjadi matriks ya, matriks yang kemudian berlapis-lapis gitu. Karena bergerak misalnya orangnya bergerak. Ya, itu contoh ya. Yang kemudian atau itu matriks tentang orang ya, maksudnya gambar orang. Atau ini mobil atau motor yang bergerak misalnya begitu. Pengenalan objek yang bergerak itu Jordi ya, tesisnya Jordi. Nah, sehingga kita berkebutuhan untuk mengenal pola yang tersembunyi. Pola dalam data multidimensi gitu. Dikatakan tersembunyi karena tidak kasat mata sesuai dengan apa tampilan dari matriks atau tampilan dari vektor itu sekedar seperti itu gitu ya. Kemudian kita operasikan menurut operasi yang dibutuhkan, misalnya perkalian antar vektor, perkalian antar matriks atau penjumlahan gitu ya. Tidak begitu. Nah, ini contoh dalam e-commerce ya, ada dataset seperti ini. Ya. Ada. Ini sekarang kalau yang disebut contoh itu mesti kecil ya, supaya apa? Memberi pemahaman. Tetapi ini bisa di-extend untuk customer yang ribuan gitu ya. Misalnya di sini hanya 3 customer itu C1, C2, C3 punya fitur umur, pendapatan, frekuensi, belanja, pengeluaran. Ya. Nah, dalam pelanggan di e-commerce, di list ya kan, di list semacam ini. Kemudian tentunya kita punya list yang cukup panjang di ke bawah, misalnya berdasarkan banyaknya customer. Nah, ini kita fokus yang kecil. Nah, kalau kita mau menulis dalam matriks ya seperti ini urutannya ya. Udah janjian nih, udah janjian meletakkannya demikian. So, jadi langsung tanpa melihat ini ya, karena kita sepakat atau pembuat matriks sepakat, ini susunannya seperti ini ya. Customer itu yang ke bawah begitu, terus ini umur begitu ya, umur, pendapatan, frekuensi dan belanjanya dan pengeluaran ya. Jadi per customer itu punya 4 fitur atau 4 informasi yang diukur ya. So, ini contohnya di matematika sederhana masih bisa, tetapi ya kita perlu memberi definisi. Ya, ini yang sering lupa dilakukan oleh mahasiswa, padahal ini udah kuliah banyak gitu ya, kadang sampai saya sedih gitu.
Ini kalau pas lagi apa namanya nganalisis, kemudian menjelaskan itu tidak memberi definisi ya toh. Ya misalnya di sini dalam big data baris itu sama dengan objek atau sampel, customer, gambar atau sensor atau pasien. Kemudian kolom itu fitur, fiturnya dari umur, pendapatan, pixel, suhu ya. Kemudian matriks yang dibentuk adalah matriks representasi seluruh data. Gampang toh ya. Ya kalau eh, ini penting ya, penting nanti kalau ketemu belajar image ya, belajar time series data ya. Itu eh, ada pertanyaan ya, kalau misal tadi belum disebutkan sama Mbak Malika, ngitung determinan Bu, determinan matriks ya. Dulu waktu saya S1 tuh matriks 3 kali 3 aja udah rempong nulisnya atau sarus ngapalinnya ya. Belum lagi masih 4 kali 4, belum lagi matriksnya dipangkat misalnya ya. Nah, jadi itu kalau urusan dengan tradisional di aljabar linier. Tapi kalau di big data, pola apa yang tersembunyi dalam jutaan data. Ya, jadi kita ingin mendapatkan informasi dalamnya itu data science. Jadi data science itu nggak dikasih tahu kadang-kadang ya tujuannya gitu. Jadi kita kadang mengkonstruksi diri dari apa yang kita pelajari atau kita baca. Jadi sedangkan vektor sebagai representasi informasi. Ya, contohnya pelanggannya seperti ini, X ya diberi X, maka itu artinya 25, pendapatan 4, gak berubah sih ya, transaksi 8, pengeluaran 2. Gak ada perubahan ya, betul ya. Terus ada dokumen teks masalahnya, nah ini lain lagi ini ya. Sekarang kalau kita berurusan dengan teks, ya, X 0,3, 0,7, 0,1, 0,9 dan seterusnya. Ya, contohnya lagi gambar 100 kali 100. Jadi X elemen R 10 kuadrat. Jadi biasanya apa? Nah, ini pixel ini yang 100-100 ini kan kesannya matriks ya. Nanti biasanya di kalau itu misalnya gambar misalnya, itu di istilahnya di flatten, dijadikan vektor ya untuk mendiskusikan ya di flatten ini pixel ini di flatten gitu supaya bisa diolah. Oke. Nah, itu ada ininya ya. Jadi harusnya 100 kali 100 materi tapi dijadikan vektor dalam dimensi 10.000 ya. Nah, dalam AI dan big data maka gambar itu dinyatakan dalam vektor juga. Suara juga vektor, sensor IoT juga vektor ya. Teks juga vektor, perilaku pengguna juga vektor ya. Jadi kata vektor ini kayaknya pertama kali yang perlu diperhatikan karena operasi terhadap dia nanti mengikuti. Operasi terhadap dia mengikuti. Nah, kemudian matriks ya, kita dataset besar itu dinyatakan sebagai matriks. Misalnya M kali N, di mana M-nya itu jumlah observasi, N-nya jumlah fitur ya. Di mana M itu baris ya, ini banyaknya baris, ini banyaknya kolom ya. Jadi saya harap teman-teman juga aware dengan tata tulis itu. Ada teman yang sudah nulis protesis, tapi matematikanya nggak ada. Itu padahal saya sudah bilang suruh pakai AI misalnya. Nah, tetap nggak sampai memahami AI-nya, takut karena nggak kompeten di sana. Nah, untuk menerangkan alasannya ya harus tahu formulasi dari
apa namanya, codingnya ya, atau menampilkan formulasinya, kemudian minta AI menampilkan, kemudian dipelajari. Oke, ini matriksnya ya, M kali N kita janjian ya. Berarti kalau 10 juta pelanggan, ini toh 10 juta pelanggan itu 10 kali 10 pangkat 7. Pangkat 6, sorry. Kan juta itu satuannya 10 pangkat 6 ya. Jadi 10 kali 10 pangkat 6 menjadi 10 pangkat 7. Begitu ya. Terus di sini katakan ada 500 fitur ya, yang kolom-kolom ke kanan. Kolom ke kanan itu sebanyak 500 ya. Misal begitu. Nah, kalau ngeproses biasa itu terlalu besar, maka dalam big data ataupun dalam metode numerik biasanya itu data yang besar tadi dikecilkan. Dikecilkan dalam arti diupdate lah ya, diupdate. Yaitu dengan sparse matrix, distributed matrix, matrix decomposition. Yang intinya ada transformasi dari matrix, gitu ya. Ada matriks dekomposisi itu nanti ada apa? Menggunakan nilai eigen, vektor eigen gitu ya. Seperti itu. Ya, matriksnya terlalu besar kalau biasa. Nah, terus kita juga pernah dengar similarity atau mencari kemiripan. Ya, objek yang mirip. Ya, misal nih pelanggan A ya. Tadi katakan kalau apa? Suatu pelanggan fitur-fiturnya ke kolomnya ya. Jadi 246 itu ada 3 fitur untuk pelanggan A, gitu ya bacanya. Pelanggan B juga begitu ya. Terus kemiripan kemudian janjian gitu. Kemiripannya janjian yaitu perkalian antar yang seletak dengan cara dot product ya. Ini aplikasinya ada di sini, Netflix, Spotify gitu toh. Ya, sudah saya berikan di ini, bisa sambil dibuka. Kemudian tentang marketplace yang suka ya. Saya enggak bisa. Terus clustering. Nah, ini juga ada eigenvalue dan eigenvector menentukan pola yang tersembunyi ya. Nah, kalau di aljabar linear sederhana, ya wis toh AX sama dengan lambda X gitu. Ini definisi apa itu eigenvektor dan apa namanya, eigenvalue ya, hubungan ini. Nah, A tadi itu adalah dari data ya. Si X itu dicari, lambda juga dicari. Kira-kira yang aneh di sini apa? Ya, yang aneh adalah yang di sini A itu matriks ya kali X juga ini vektor begitu. Tapi ini adalah skalar kali vektor yang sama. Nah, itu susah toh. Matriks kayaknya diganti oleh skalar gitu. Ya, seharusnya itu diajarkan, tapi saya anggap nantilah atau kapan-kapan lah ya. Semoga Yohanes juga bisa menjelaskan, tapi atau Pak Bambang ya. Nah, sekarang PCA. PCA itu bekerja dengan nilai eigen dan vektor eigen ya. Sehingga mereka istilahnya ini sudah standar gitu ya. Tetapi dengan big data
Mana ini? Ya, ini kan masih kecil-kecil ya. Dengan big data maka perlu ada ya, ada komputasi yang lebih cepat, visualisasi mudah, nggak ada noise atau dikurangi noise-nya kalau mempengaruhi kita apa, mengerjakan itu. Nah, juga matriks yang tadi besar itu tadi perlu apa? Didekomposisikan, ya, komposisikan. Apa itu? Nah, ini contoh. Nih, pengguna Netflix nih, ada film 1, 2, 3. Si A itu adalah customer-nya ya, customer atau user. User A, user B, user C. Ya. Terus sebetulnya ini sudah saya tulis dia ngapain gitu. Tapi ini nampaknya tergantikan. Ya. Matriksnya adalah disebut si R, difaktorkan menjadi R sama dengan ini UV transpose, ya perhatikan nih, UV transpose, R sama dengan UV transpose lagi, tapi kok nggak berubah ya? Saya nggak mendalami, tapi saya mendalami apa itu nilai vektor dan nilai eigen, gitu ya. Jadi eh eh, kok malah tertutup. Jadi kalau apa saya jelaskan nanti malah terlalu lama, tapi kenal dulu namanya ya, nanti tak kenal maka tak sayang. Nah, tadi dikatakan kalau matriksnya besar, maka matriks itu perlu didekomposisi. Ya, mana tadi? Dekomposisi atau difaktorkan gitu ya. Oleh karena itu, salah satu contoh adalah difaktorkan. Difaktorkan. Jadi tadinya A menjadi bentuk yang lain, sekalipun kayaknya ngeribet-ngeribeti, ya, ngeribet-ngeribeti tadi bentuknya A tapi menjadi ini, misalnya U kalikan V transpose, ya, bentuknya. Nah, kok bisa sih? Nah, bagaimana kapan kita merubah matrik yang tidak berubah secara karakteristik? Ya, itu dipelajari contohnya di singular value decomposition untuk mereduksi dimensi. Jadi A adalah U kali ini matriks kovarian ya, matriks kovarian kali V transpose. Benar, saya kok kepanasan ya. Salah tiga sekarang panas sekali ya. Mbak Malika tempatnya panas nggak Mbak? Panasnya kalau siang sore, Bu. Siang sore ini nggak apa-apa sekali. Saya pakai baju rapi soalnya. Oke, ya. Jadi ini salah satu contoh ya. Kok nanti ketika teman-teman pakai metode, terus kok ada kata singular value decomposition atau SPD padanya huruf kecil aja SPD. Klik gitu ya. Contohnya pengolahan citra. Nah, ini Denny yang pakai misalnya ya. Citra harus diatur bagaimana supaya tidak memorinya tidak banyak digunakan dan seterusnya ya, banyak library-library yang muncul memperhatikan seperti itu. Bagaimana memorinya, algoritmanya menghemat memori, contoh gitu. Jadi biasanya kalau kita berurusan dengan natural language processing, text mining, terus tadi dengan pengolahan citra ya, ada compression. Ini enggak tahu nih recommendation itu apa. Jadi contoh ini ya, 100.000 dokumen kali 50.000 kata. Nah, menjadi 100
ribu dokumen kali 300 fitur penting. Itu ya. Ada 50.000 kata itu nggak perlu diolah semua. Nah, minggu depan Pak Surya akan memberi contoh library apa yang bisa dimanfaatkan. Ya. Oke, kemudian tadi big data tadi karena big begitu ya, kadang kemudian diolah dengan cara menjadikannya sparse matrix. Apa itu sparse matrix? Yang penting banyak nolnya. Jadi contoh sederhananya seperti ini ya. Tampilannya nantinya misalnya nih kalau ada user A, produk 1, 1, produk 2, 0, produk 3, 0 ya. Jadi maknanya ini setelah disusun dalam sparse matrix gitu ya. Jadi mestinya ada definisi. Oh ini 1 itu maksudnya apakah produk 1 sejumlah 1 atau ada gitu ya. Mungkin ada. Nah, di sini user B punya produk 3 ada misalnya begitu. User C punya produk 2, 1 ada. Misal, tapi bisa jadi maknanya lain. Jadi dari banyaknya elemen, ini banyaknya komponen di matriks, yang berisi tidak nol kan hanya 3. Yang nol ini lebih dari yang tidak nol. Nah, biasanya disebut sparse matrix. Nah, kalau pas perhitungan, maka komputasinya itu diatur supaya tidak mengunjungi dengan si 00 ini. Cukup melihat si A aja yang tidak nol, ya, baris atau kolom yang tidak nol. Nah, itu ada aturan mainnya ya. Jadi, misal ada seperti ini, kompres sparse row, kompres sparse kolom, ya. Supaya apa? Menghemat memori, mempercepat komputasi. Nah, teman-teman bisa kok ya, jadi dari nanti yang dipelajari bermain data begitu yang big, terus menerapkan big datanya ini, kosakata big data ini ke yang dikerjakan. Nah, nanti ada contohnya itu. Ya, saya berikan contoh. Jadi, goalnya nanti teman-teman ya, jadi ini nanti saya supaya nggak kelihatan apa berlama-lama di satu topik. Jadi ini file ini untuk menjelaskan tentang fundamental matematika untuk big data dengan kosakata tadi itu. Kalau yang tradisional seperti ini, yang big data itu seperti apa? Nah, gitu ya. Ini di file ini. Nah, kemudian nanti saya beri contoh. Ini supaya teman-teman nggak bosan dalam satu file ceritanya banyak, saya beri contoh. Ya. Contohnya nanti menjadi contoh. Menjadi contoh. Jadi ini sumber pernah saya sharingkan ke teman-teman ya ini. Ini webnya siapa? Anak saya gitu. Dan ada sekian banyak perusahaan. Terus kita ingin mencari kosakata matematika untuk data di sini. Ya. Nah, karena ini di ranah big data, maka kita perlu bertanya dulu atau menganalisis dulu, benarkah dia itu berurusan dengan big data? Jadi perlu dicek. Nah, jangan-jangan datanya dikit. Nah, berarti karakteristik big data perlu ditunjukkan, ya kan? Jadi itu yang pertama kali teman-teman ketika bermain big data, is it that big? Nah, ya apa itu karakteristiknya? Ya 5 tadi, ya. Nah, ini nanti diterapkan begitu ya, diterapkan nanti kita akan lihat ya, dan teman-teman akan melihat alurnya ya. Apa saja
membahasakan data tadi dalam kosakata matematika tadi, yaitu aljabar linier, kalkulus, probabilitas, statistik, optimasi, machine learning. Gitu ya, goalnya sudah bisa ditangkap? Boleh diulang, Prof? Masih nggak Ah, nyampe. Mohon maaf. iya. Ya, jadi nanti output dari teman-teman setelah kuliah ini, karena teman-teman sudah 2,5 bulan, ya, saya akan menunjukkan kosakata matematika nih, fundamental matematika dalam big data itu apa saja. Tadi toh ada apa? Ini toh ada, lebih enak pakai gambar di sini. Ada aljabar linier nih yang baru saya bahas tadi. Ada kalkulus, ada probabilitas, ada statistik, ada optimasi, ada mesin learning. Ini saya membuatnya ini hanya 1 menit nih. 1 menit ini ya pakai AI. Tetapi berasal dari data yang diasumsikan, saya asumsikan itu big. Kalau enggak nanti kita nggak bisa ngelanjutin membahasnya gitu ya. Berarti perlu diuji dulu apakah data yang kita ambil itu big data. Nah, dulu pernah saya berikan di mesin learning misalnya ya. Mahasiswa harus mencari data yang big. Nah, terus terangkan itu ya, kalau saya ingat punyanya Togap waktu itu. Oh, kalau big itu harusnya ada 5 so jadi dicek ya, seperti ini. Contohnya nih yang tadi saya ambil, ini terus terindikasi, nanti saya akan kembali ke sini supaya teman-teman tahu. Oh, lebih besar dari 900 perusahaan tercatat pada link itu. Dia bertopik laporan keuangan berskala kuartal, semester, tahunan. Terus datanya time series dan cross sectional. Jadi merupakan panel data berdimensi tinggi dan akan sudah memenuhi 5 Ya, tadi nanti saya di atas ya, di atas. Oh, bukan di atas ya. Oh, berarti di bawah. Nah, sebagai big data itu ini bagaimana? Jadi sebelum kita lihat kosakata matematika yang kita gunakan, benarkah dia big data? Itu pertanyaan nol. Pertanyaan nol ya. Jadi itu harus dibahas dalam pendahuluannya gitu ya. Benarkah dia big data? Itu harus dikasih alasannya. Nanti alasannya dia ngomong ini di sini. Oh, di sini nih itu tercatat jumlah perusahaan ini. Tiap perusahaan pilih laporan kuartal, semester, tahunan. Ada data time series cross sectional. Kemudian dia dikategorikan panel dataset keuangan berdimensi tinggi. Secara matematis, jumlah observasi menjadi apa? Sama dengan jumlah perusahaan, yaitu lebih dari 900, kali jumlah periode, kali jumlah variabel. Atau kata jumlah ini adalah banyaknya. Saya tidak suka ini kata jumlah ya. Ini harusnya banyaknya. Ini siapa yang ngetik, Bu? Ini. Ya, banyaknya. Kalau jumlah itu sum. Kalau banyaknya itu the number of, ya. Banyaknya. Ini harusnya kayak gini. Ini karena kebiasaan orang sosial ya. Jumlahnya berapa gitu kan. Jadi itu banyaknya berapa maksudnya. Ya. So ini laporan per tahun tadi terbaca ada kuartal, semester, tahunan. Ya, per tahun ada 4 kuartal. Dari membaca link di sana itu
ada periode 10 tahun, kemudian fiturnya 50 ya, per perusahaan itu punya 50 fitur ya. Jadi kalau dihitung itu ada 1.800.000 data numerik ya. Tapi apakah itu big data? Nah, enggak, masih perlu diteliti lagi gitu ya. Ini dari sisi apa? V yang pertama ya. Jadi disebut large scale financial panel data atau big data dalam domain finansial ya. Terus apakah volumenya tadi dari sisi apa ya, dari sisi besarnya data ya, besarnya data gitu. Terus di sini dari sisi apa? Nilainya, atau di sini urut aja ya, volumenya. Data 900 perusahaan, multi period, puluhan fitur keuangan. Ya, jadi volume itu apa toh? Panjang kali lebar kali tinggi gitu kan ya. Volume itu ya, artinya kalau itu untuk kotak itu satuannya itu satuan panjang dikali satuan lebar kali satuan tinggi ya. Nah, dalam konteks big data ya, itu yang pertama kita bicara soal banyaknya perusahaan, satu sumbu pertama. Sumbu yang berikutnya adalah multi periode ya. Jadi itu kalau kita lihat itu satu matrik tadinya ya, kalau ada yang ke bawah itu nomor perusahaan misalnya ya, perusahaan pertama. Terus di sini ada nama perusahaan ya. Itu terus ini multi periode. Jadi fitur yang pertama. Ya toh. Terus bahkan di sini ada kan puluhan fitur keuangan. Nah, itu baru satu lah kalau 900 perusahaan ya. Jadi semacam blok begitu ya, kalau digambar semacam blok begitu. Jadi paling tidak terpenuhi sebagai besaran volumenya ya, the volume of data. Ini kan emang susah ya kok data disebut volumenya ya, kita pernah bahas itu juga ya. Jadi tadi seperti saya katakan di awal ya kan, video ya, video misalnya objek yang bergerak atau orang yang bergerak yang kita amati misalnya ya, yang bergerak kita amati itu kalau dalam konteks aljabar linear, satu gambar pertama atau detik pertama yang kita gambar itu terdiri dari 2 dimensi ya mestinya. Foto yang pertama nah itu menjadi matriks. Bergerak sedikit menjadi matriks lagi. Bergerak berikutnya menjadi matriks lagi. Jadi itu sudah dalam konteks volume. Ya, jadi ini untuk kasus ini langsung dijelaskan ya. Terus ya, oh benar berarti volumenya terpenuhi ya. Bagaimana velocity-nya? Itu ya. Jadi ini masih mencermati apakah dia big data. Begitu. Nah, teman-teman boleh memakai penugasan yang di mesin learning, karena mesin learning itu akan bermakna ketika berurusan dengan big data. Makanya saya selalu menyampaikan dari awal perkuliahan, silahkan gunakan data yang sama, baik untuk tesis maupun untuk tugas ya, jika dimungkinkan, supaya ketika gunakan kosakata keilmuan ini, kita pikirannya langsung membahasakan ini dengan di mata kuliah ini data saya keramik misalnya ya, yang punyanya Nathanael itu seperti apa. Nah, itu langsung masukkan AI aja boleh, bisa. Nanti muncul itu ya. Nah, di sini kecepatan bertambah data ya, idenya karena
data mungkin masuknya adalah kuartalan itu 4 bulanan. Ada yang semesteran per per semester ya, ada yang data tahunan. Jadi kita melihat kecepatan bertambahnya data per satuan waktu ya, di situ delta N per delta T, kita bisa menuliskan 900 perusahaan kali 4 laporan per tahun, sehingga velocity-nya adalah 3.600 laporan baru per tahun. Betul ya? Ya, ini velocity-nya dikatakan moderat. Ya, contoh begitu. Nah, kemudian bagaimana varietinya? Neraca, laporan, laba rugi, rasio keuangan, indeks saham. Ya, ada yang variety itu variasi dari data. Gitu. Jadi ini ada numerik karena neraca, laporan laba rugi, rasio keuangan berarti ada kategorikal, ya. Kemudian juga time series, panel data, ya, indeks saham dan seterusnya, ya. Jadi dalam satu informasi ini D itu maksudnya jenis datanya itu atau tipe datanya beda-beda, ya. Ya toh? Jadi nggak selalu numerik saja, gitu. Nah, di sini veracity. Nah, veracity itu data bersumber dari laporan audited, sehingga disebut veracity-nya tinggi. Kalau masih nggak jelas lagi bisa ditanya, kok bisa sih gitu ya, untuk mengenali data kok dia veracity tinggi bagaimana. Nah, value-nya seperti apa? Ya. Jadi value-nya itu menyangkut forecasting, klasifikasi, risk modeling, kebijakan, investasi, dan memenuhi value. Nah, untuk mendapatkan ini kita nggak lama kok ya, pakai AI itu boleh ya teman-teman. Silahkan ya. Jadi dengan di zaman AI ini untuk mengerjakan seperti ini cepat sekali. Ya. Jadi sebelum kita kemana-mana nih, cari matematikanya nih, gitu ya. Kita sudah mencermati memang data yang kita mainkan adalah big data. Ketika itu tidak muncul di teman-teman gitu ya, atau tidak memenuhi yang dipilih, itu teman-teman sedang memudahkan diri sendiri. Nah, salahkan saja, saya salahkan. Tetapi kemudian ketika akan mengolahnya atau membahasakan fundamental matematiknya diperkecil, itu menjadi contoh. Nah, nanti saya beri lebih lanjut, ya. Jadi karakteristiknya sudah terpenuhi, gitu. Itu langkah 0. Oke? Jadi apa saja tadi? Ya, tadi ini matematikanya seperti ini sudah ya. Kenalan kosakatanya saja, kalau saya nanti ngomong kebanyakan bosan teman-teman ya. Ini percaya saja ya. Artinya mungkin teman-teman ini bahasa cukup sulit gitu ya kalau yang non mathematician. Saya juga kalau anak kimia ngomong ke saya jelas saya juga nggak bisa. Ya, jadi saya tetap maklum kok kalau teman-teman itu misalnya karena bukan matematik kesulitan, tetapi karena ada AI upayakan tetap bisa paham. Tadi baru saja ada edaran ya, ada video bukan, pemberitaan di TikTok kalau ada anak Indonesia yang konferensi di Denmark gitu kan, keterima gitu, terus dia pindah dari
satu dengan yang lain. Yang penting ganti jilbab, ganti name tag, bisa konferensi internasional. Yang semuanya produk AI gitu kan. Saya mengizinkan produk AI nggak masalah. Yang penting adalah teman-teman tahu ya alurnya begitu ya, dan bisa dipertanggungjawabkan begitu ya. Makanya perlu ada saringan ya atau batasan bagaimana itu menggunakan AI ya. Seperti tadi gambar yang saya buat itu tadi dari AI 1 menit saja jadi. Itu dari keterangan yang sudah saya susun di sini dan memang dibantu oleh AI juga ya. Dan mengapa dia bisa menjawab prompt saya, karena memang di balik itu, di balik matematikal fundamental big data analisis memang ada aljabar linier. Jadi saya enggak menolak gitu kan, hanya untuk mempermudah saya untuk menceritakan saja, makanya di-list oleh si AI itu ya. Seperti ini aljabar linier ya. Baik. Nah, dari tadi kita sudah mencermati ini ya. Nah, mungkin itu tadi kalau big data ya, tadinya matriks menjadi vektor ini sudah ya. Terus kemudian kenapa didekomposisi begitu toh ya. Terus ada tentang masalah similaritas ya. Pelanggan A dan B sama enggak ini ya, yang satunya 246 357. Kemudian kemiripan dihitung dengan dot product. Nah, sampai di sini kan berhenti nih kalau yang bukan orang matematik. Ya. Kenapa kemiripan dapat dihitung dengan dot product? Ya toh? Kemiripan kok dapat dihitung dan dikatakan apa ini? Mana ini? Semakin tinggi ini dot produknya, apakah semakin mirip? Apa tidak si X dan Y ini kalau dilihat per komponen itu jelas beda semua, 246 357. 246 357. Kalau kita lihat sekilas per komponennya berapa? Selisih masing-masing adalah 1, 246 357. Bisakah berdasarkan itu? Ya, ternyata tidak, karena nantinya vektor yang kita buat itu kita peroleh mungkin dari image, dari apa namanya ya, dari gambar misalnya ya, yang kemudian di flatten. Masa sih kita lihat selisihnya per komponen untuk yang ribuan? Kan enggak mungkin. Makanya kemudian ada usulan orang matematik. Oh, misalnya kalau itu adalah dari gambar yang kemudian menjadi matriks yang di flatten menjadi vektor, kemudian kita bicara apakah gambar itu mirip, itu kita pakai dot product. Mbak Malika, ini yang dari matematik. Kira-kira ada alasan apa kok orang data science menyusun kemiripan menggunakan dot product? Mbak Malika ada di sini toh? Malika? Ada, Prof. Ya. Kira-kira apa, Mbak? Ada? Yang lain? Boleh kok
cari internet atau cari AI? Apa jawabannya si AI? Apa Mbak? Sebentar. Images. Apa Mbak? Ya, jadi kita bersyukur ya, karena justru dari ekspresi matematika itulah kita bisa paham, bisa menurunkan atau nggak ketemu. Ngomong apa cat si AI? Supaya nggak cuma saya, Mbak. Yang di ini saya mungkin salah juga sih Bu nanya ini gimana. Apa jawabannya? Itu dia berdasarkan arah dan panjang ya. Iya, kita tahu ya, vektor itu ya punya arah dan panjang, ya kan? Nah, ini anggaplah kalau digambar 2 dimensi seperti ini. Ini ada vektor A, ada vektor B. Ya. Nah, sudut antara keduanya ini kalau panjang vektor ditulis si norm. Ini panjang ini disebut norm A, panjang ini disebut norm B. Notasinya di garis gitu ya, di garis kayak harga mutlak gitu. Nah, panjang B itu ini, panjang A ini. Nah, sudut antara mereka itu disebut atau dihitung dengan nama cos theta, ya, cos theta. Itu sama dengan ya kita kita melihatnya pakai kosinus. Ya. Kosinus itu apa toh? Kosinus, aduh trigonometri itu anak sekarang itu paling tidak seneng atau salah satu bagian dari tidak senang. Ternyata pakai Gojek, pakai apa itu rumus dibalik itu adalah kosinus. Ya toh? Misalnya ketika kita pesan, ya toh, apa namanya pesan Gokar atau Gojek, ya kok bisa ya dia 1 titik, itu kan, ya. Nah, caranya bagaimana pendekatan sehingga kadang ada yang salah sasaran, gitu kan ya. Tidak sesuai alamat ke rumah saya itu seringkali tidak sesuai, ya. Lalu keliru, jadi harus ada tambahan. Oke, kembali ke sini. Jadi sedangkan cos theta itu sendiri dalam trigonometri adalah rasio antara ya sisi di samping sudut, ya ini sisi samping sudut ya, jadi itu sisi yang di horizontal ini, yang miring ini ya, Pythagoras itu kan mengikuti ada hubungan sisi miring, sisi tegak lurus dengan sisi samping. Nah, rasio antara yang samping ini dengan sisi miring itu disebut cos theta, cosinus theta. Ya. Nah, kalau kita lihat kalau A dan B itu makin mepet ya, makin mepet sudutnya kecil, maka dia disebut hampir sama ya arahnya dengan B. Kalau kita tarik panjangnya, ya panjangnya yaitu ini ya, yang nempel di si B ini namanya A cos theta ya, panjangnya dia si A ini sepanjang ini namanya A cos theta, si A norm A. Tetapi sepanjang ini karena diproyeksikan ke sini ya, ini sebesar A cos theta. Jadi hubungannya apa ya? Hubungan antara A dan A dot B dengan kosinus dengan sudut itu apa? Di sini rumusnya.
Cos theta adalah dot produk AB dibagi besarnya A dikali besarnya B. Tanda titik di sini beda dengan tanda titik yang di sini, ya. Tanda titik yang di sini itu perkalian antar komponen si A dan si B dijumlah. Kalau ini besarnya A dikalikan besarnya B, sebenarnya tanpa titik nggak masalah. Karena dia skalar juga. Ya, disebut besar vektor tuh panjang vektor. Ya, kali kosinus theta. Jadi kembali ke sini. Kenapa ada kemiripan? Karena dari konstruksi tadi, dot tadi, ketika tetanya kecil, ya, dari rumus ini, tetanya kecil artinya dia makin mepet ke sini. Nah, mirip dalam arti arahnya. Ya, seperti itu. Apalagi kalau dari sisi panjang yang bisa jadi kenapa ada ini, ya, tadi kemiripan dapat dihitung dot produk, ya. Teman-teman enggak usah bingung ya. Ini bisa di copy, teman-teman pun bisa screenshot ya atau cari gitu ya. Pakai ChatGPT. Ketika saya tanya atau Pak Surya tanya atau Pak Surya nunjukkan apa namanya codingnya. Saya dulu kalau belajar pas ngikutin kuliah Pak Surya apa membuat apa namanya coding, saya langsung screenshot, terus saya runningkan supaya cepat. Screenshot, saya ketikkan, nah itu contohnya. Kalau ngikutin punyanya Pak Surya ya. Jadi ini pertanyaan ini bisa digini kan ya, teman-teman kan. Enaknya kalau kuliah online tuh apa? Bisa terdokumen, ya. Kenapa? Gitu. Kenapa perlu ada atau dari mana ya? Ngeprom ini dari mana atau alasan apa seperti ini? Alasan apa seperti ini? Kemiripan kok dari rumus dot produk. Begitu ya. Teman-teman bisa ini yang disebut salah satunya literasi AI ya. Nah, ini dosen-dosen ini makin lama nanti nggak perlu lagi. Nah, ini jelaskan. Nah, secara geometris itu ini. Terus diomongkan ini panjang vektor dan cos theta, tegak lurus, bla bla bla. Kalau dot produk negatif sangat berbeda, searah ya. Tadi katakan vektor Y searah dengan X sangat mirip. Gitu ya. Sehingga kalau dia dot produk 0 ya tadi karena cos theta-nya tadi adalah dot produk dibagi besar perkalian A dan B. Jadi sehingga rumus ini itu adalah rumus similarity adalah rumus kosinus. Itu ya. Jadi kalau ini 0 ya sim ini apa namanya dot produknya 0 kan berarti apa artinya? Ya sudut cos theta sama dengan 0. Berarti sudutnya berapa? Cos theta sama dengan 0. Sudutnya berapa? Alasannya biasa dipengaruhi oleh besar. Cosine similarity hanya melihat arah atau pola, bukan ukuran. Ya. Jadi bukan besarnya kedua vektor itu enggak penting amat. Nah ini, contoh dokumen A dan dokumen B seperti ini. Dot produk berbeda besar tapi pola sama. Cosine similarity kalau dikalikan ya ini X dot Y itu sama dengan 1, sangat mirip. Ya. Jadi kalau dilihat per komponennya ya enggak mirip dong, ini apa ini enggak mirip. Itu ya. Tetapi kalau kita lihat ini si B, ya ini sekilas ya tanpa dot produk pun, sekilas itu si B, si A itu 10 kalinya A. Jadi kalau dari sisi vektor,
ya toh. Ada skalar kali vektor itu. Jadi sebetulnya arahnya sama, cuman dia dikalikan. Nah, ya, kemiripannya dari sisi hal itu. Ya, sehingga dot product dipakai karena secara geometris mengukur kesamaan arah vektor dan kesamaan arah dianggap sebagai kemiripan pola data. Jelas itu? Hari ini adalah harinya Malika. Jadi yang saya cek pertanyaan adalah Malika. Jelas enggak Malika? Masih bisa mengikuti sih, Prof. Berarti tidak. Kalau tidak langsung jelas itu berarti Mbak Malika orang matematik aja tidak langsung jelas itu. Masih ada ya oke lah. Tapi masih ada yang ganjil kayaknya ya Mbak. Ganjilnya gimana Mbak? Mungkin perlu contoh lain gitu sih, Prof, tadi. Tadi agak bingung juga perhitungannya gimana. Oh ya baik. Jadi ini mari kita hitung ini saja. 246. Nah, copy ya. 246 dan 35. Itu toh. Terus ini hitungkan. Nah, cuman ini ya, kalau ngitung sih oke-oke aja gitu ya. Tetapi yang jadi masalah apa sih? Kok dia pakai rumus kosinus atau dot product kan gitu. Itu pertanyaan saya ya. Kenapa sih sehingga dipakai dot product? Ya. Nah, misalnya ini tadi ya. Apa nih tadi? X246 357 ya. Kalau saya cara bodon ya, cara bodon atau data itu mirip atau tidak, itu kan biasanya kita kalau ngelihat itu kemiripan gitu kan, ada foto nih, ada dua foto nih, mirip mana yang beda gitu kan, ya. Eh, ya biasanya dari sisi objeknya ya yang kelihatan. Nah, itu nanti kemudian ditulis dalam bentuk matriks gitu. Nah, kalau dalam bentuk matriks kan nggak mungkin tuh kan dot-dotnya banyak atau komponennya banyak. Tidak mungkin selisih antar mereka. Ya toh? Kalau ada dua angka itu sama kan berarti dia persis sama, misalnya kan gitu. Dua angka itu disebut sama. Kalau dua vektor disebut sama, apakah masing-masing komponen harus sama? Ya, tidak begitu ternyata. Jadi dalam arti tidak 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 hanya mulai kata sama tapi mirip. Artinya ada similarity, ada pergeseran. Matriks A similar to matriks B. Nah, itu ada tandanya lengkung begitu ya. Nah, ini anggaplah karena ini vektor, kemudian kita dari teorinya atau jantungnya itu mikirnya adalah apa? Ini loh. Nah, ini loh. Kalau A dan B itu berimpit, anggaplah gambarnya berimpit, maka dia itu enggak jauh beda si A dan B itu. Dalam arti arahnya, bukan besarnya. Ya, kalau besarnya vektor itu panjangnya. Nah, karena itu berpengaruh terhadap kemiripan, maka ditentukan oleh formulasi menghitung besarnya sudut. Nah, besarnya sudut itu datangnya dari hubungan antara dot product dengan panjangnya ini. Saya kalau SMA dulu ngapalke kosinusnya, ya, ini di sini, ya. Ada project-project enggak usah. Ya, mana tadi?
Sing langsung cos theta ya ini ya. Nulisnya ini. Lebih enak begini. Ya. Cos theta sama dengan A dot B sama dengan besar A kali besar B. Nah, geometric interpretation ini digambar 2 dimensi, tetapi menjadi pemikiran untuk n-dimensional, karena itu nanti adalah vektor gambar yang atau vektor dari gambar yang di flatten, gitu ya. Ya, baik. Nah, kalau kita lihat tetanya 0, itu cos theta sama dengan tetanya 0 berapa cos 0 berapa Mbak Malika? Gimana Bu? Putus-putus suaranya. Kalau kalau cos theta 0, kalau sudutnya itu 0 berarti dia itu berhimpit. Ya. Nah, cos theta atau tetanya 0, maka cos theta berapa Mbak? Cos theta kalau Cos theta kalau sudutnya 0, maka cos 0 sama dengan berapa? cos Artinya 0 kalau 0 derajat gitu ya, sama dengan berapa? Ya. Artinya dia berhimpit. Ini mencari alasan ya. Alasan. Yaitu 0. Artinya dalam kemiripan, sudut antara dua vektor itu 0 derajat. Ini dianggap searah sempurna. Tetapi dalam kaitannya dengan data atau image ya, itu tidak 0 persis gitu kan. Ya. Kalau cos theta atau sudut itu 0, maka cos theta itu 1. Artinya apa? Similarity 1. Ya. Ulangi sekarang ya. Similarity. Kok bisa similarity 1 tadi apa? Karena diambil dari rumus cos theta sama dengan A dot B per besar A besar B. Ini. Ya. Nah ini. Dot produk. Mana tadi Nek ngitung dasar itu. Nah ini ya. Yang nulisnya langsung cos theta sama dengan itu enggak ada. Tapi nulisnya begini ya. A dot B itu ya. Jadi yang berpengaruh ya terhadap nilai similarity itu adalah A dot B karena A dot B-nya di pembilang. Ya. Ya, mungkin supaya enggak ya. Tuliskan di sini. Tuliskan rumus cos theta. Itu ya. Supaya saya enggak perlu menulis sendiri kelamaan. Nah ini. Ini ya. Tadi kita hanya bahas apa? Kok kemiripan datangnya dari rumus ini gimana sih? Nah, ya. Salah satu ya, salah satu kan masih ada rumus yang lain. Nah, ada yang merumuskan. Jadi cos theta ini ada yang merumuskan ini pakai tanda absolut 1 ya, garis 1. Kita janjian pakai garis 2 yang disebut norm. Bacanya norm. Mas Nur Yahya ada di sini ya. Jadi ya, kalau kita lihat formulasinya, cos theta secara lengkap seperti ini.
Nah, kalau ini 1, nilai cos tetanya 1, bukan tetanya ya, sudutnya itu 0, ya, karena sama dengan 1 ini, itu sudutnya dia itu 0, berimpit sehingga dikatakan sangat mirip, karena arah sama. Itu toh, secara geometri tadi kan, ya, tetanya tidak 0, tidak 0, berarti bisa apa saja yang menentukan tingkat kemiripannya, ya. Lah, kalau cos theta 0, maka dua vektor tadi tegak lurus. Ya, apa bedanya cos theta 0 di sini? Sudutnya ini 90 derajat. Kalau ini sudutnya 0 derajat atau berimpit kedua vektor. Sudutnya nyanya siapa? Sudut antara dua vektor itu, ya. Nah, cos theta sama dengan min 1 itu berlawanan arah, ya. Jadi ini kemiripan dokumen pelanggan, produk, embedding, dan rekomendasi. Nah, ya, jadi kenapa kemiripan datangnya dari situ secara geometris, ya, secara geometris itu menjelaskan perbedaan dari versi sudut. Yang kita tahu adalah dijelaskan dari relasi ini, hubungan ini, ya. Ya. Oke, jadi ketika sudutnya 0 artinya A dan B-nya itu berhimpit, gitu. Berarti mirip, mirip dalam arti pola data atau pola vektor, ya. Karena kita bicara data. Jadi balik ke sini, ya. Jadi mengapa kemiripan mulai dari dot product itu diperoleh dari formulasi apa namanya, kosinus, ya, atau dot product, begitu similarity kosinus. Masih ada rumus similarity yang lain. Saya harap teman-teman bisa memahami, ya. Desi, jelas enggak ini yang nun jauh di sana, Manado? Toraja, sorry. Jelas, Prof. Oke, ya, baik, terima kasih. Kenal Ratu enggak, ya? Iya, Prof. Desi. Saya sekarang satu tempat kerja dengan beliau. Oh, pantas. Nah, sekarang jadi apa dia? Jadi guru kimia, Prof. Oh, kimia, guru kimia. Ya, baik. Ya, kalau perlu meningkatkan diri lagi boleh, gitu ya. Tapi memang guru kimia nggak ada di situ, ya? Karena kita lagi tahun lalu itu, Prof, kita lagi cari guru kimia. Kebetulan Ibu Ratu yang lolos. Pas pulang, iya. Karena dia S2 gitu kan. Ya, nanti yang mentoknya jadi kepala sekolah karena sudah S2, ya. Maksud saya kalau mau meningkatkan lagi, banyak hibah-hibah yang sedang dibuka, ya. Itu apa? Belajar mumpung masih muda. Nah, oke, Desi apa? Kimia juga? Kalau saya fisika, Prof, tapi sekarang sementara diminta dari sekolah untuk ngajar coding. Makanya kemarin saya ambil data science di perkuliahan supaya saya bisa tahu konsep matematika di dalam coding dan AI itu untuk anak SMA gimana. Oh, iya, baik. Kalau mendatang, entah ini Juni atau Juli, nanti ada mahasiswa yang alumni juga memberikan namanya orchestration AI, ya, memakai platform AI untuk yang macam-macam itu untuk bermain untuk anak-anak SMA, anak-anak sekolah. Jadi ada coding AI supaya bisa menikmati, ya. Dengan coding itu bisa menikmati. Baik, jadi bisa mengembangkan materi perkuliahan atau sekolah dengan
AI. Kalau yang fisika kemarin Pak Daniel itu membuat namanya Siap Fisika. Jadi bikin bikin kurikulum pakai bahasa bukan kurikulum apa namanya? Materi pembelajaran itu kalau di mahasiswa itu RPS, kalau di guru apa itu aku lupa. Rancangan RPP ya? RPP. Nah, itu dia buat untuk fisika. Jadi membuat menunya. Jadi silahkan ya Desi untuk membuat tesisnya mau terkait dengan apa. Nanti datang ke Salatiga enggak ini? Ada rencana sih Prof, tapi Misalnya. masih mau minta izin dulu sama pimpinan. Kalau diizinkan saya ketemu sama Iya, Prof di sana. iya, nginep di tempat kami aja gantiin Ratu. Enggak apa-apa, ya. Siap Oke, Prof. Ratu udah biasa di rumah ya. Jadi teman-teman enggak usah sungkan untuk kita biasa untuk mahasiswa menjadi teman kami di sini sebagai apa namanya teman belajar juga. Kalau ada mahasiswa dekat kan dosen juga sungkan ya, masuk bermalas-malasan. Begitu juga mahasiswa sebaliknya. Udah jauh-jauh datang kok nggak belajar, nggak ada hasil. Nah, jadi saling mendorong. Nah, kembali ke sini ya tadi hanya satu kosakata tadi ya, similarity kok bisa datang dari cosinus. Itu gimana sih gitu. Nah, silahkan teman-teman mempelajari ini tentang eigenvektor dan eigenvalue. Kok bisa sih menemukan pola tersembunyi? Apa sih? Apa itu eigenvalue dan eigenvektor? Saya tidak ceritakan di sini karena sudah ada di beberapa diktat saya atau di internet juga banyak ya eigenvalue, eigenvektor. Terus dan itu dipakai di prinsipal komponen analisis. Nah, prinsipal komponen analisis ini itu namanya juga prinsip. Apa yang prinsip? Komponen yang prinsip. Soalnya namanya juga ngurusi big data. Itu tadi kan besar dalam arti volume dan seterusnya. Sehingga supaya bisa diolah ya, itu dimensinya dikurangi. Nah, ngurangi yang mana? Pakai teknik di matematik. Yaitu dengan PCA. Mana sih ya yang disebut mempengaruhi apa tujuan yang kita akan bahas? Atau sebetulnya fitur-fitur apa ini yang mengaruhi? Contoh ya, kalau dalam industri kemarin yang kita lakukan, industri pertambangan, itu dia memasang sensor di alat berat, ya, di eskavatornya atau di truk-truk alat beratnya, gitu. Nah, yang mempengaruhi penggunaan bahan bakar itu apa sih? Mereka ngukur banyak sekali. Entah berputarnya rodanya ya ke arah vertikal, ke arah ini, ke arah belum kecepatannya ya, kecepatan kalau fisika mungkin ada kecepatan sentripetal, kecepatan sentrifugal, ada yang begitu ya kalau di fisika. Terus ada lagi apa? Mungkin mesinnya ya, berapa oli yang digunakan misalnya itu dan seterusnya. Jenisnya juga berarti datanya ini. Dan secara pengetahuan umum penggunaan bahan bakar itu dipengaruhi oleh misalnya nih kalau kita ngebut dengan yang biasa-biasa aja lebih hemat yang biasa-biasa aja. Benarkah demikian? Jadi fitur apa yang kalau ngebut itu apa berarti ya misalnya velocity-nya kah atau akselerasinya kah begitu. Nah, kita nggak tahu ya secara matematika ini. Nah, ini saya di internet banyak ya di internet itu ada beberapa yang menjelaskan tentang PCA supaya tapi untuk dalam bahasa Indonesia. Di mana sih ngitungnya itu saya ada contohnya. Gimana itu menghitung eigenvalue, eigenvektor dan kemudian mana yang ditetapkan begitu ya. Nah, itu silahkan ya. Belum juga ini tentang matrix factorization.
Jadi sebetulnya ini hanya garis besar ya, juga SPD. SPD untuk big data apa kepentingannya begitu toh tadi difaktorkan ya supaya dia dalam komputasi mudah ya. Contohnya tadi ya 10.000 dokumen 300 fitur ya, ini seperti ini sudah ya ini. Nah kemudian sebetulnya kita bandingkan sih ya, aljabar linear itu dulu representasi matrik, sekarang fokus representasi data. Dulu ngitung determinan, sekarang lihat pola. Sistem persamaan linearnya dulu kecil, sekarang jutaan data. Sistem persamaan linear yang dari mana? Misalnya menentukan bobot dari regresi misalnya ya, nanti kita peroleh. Terus di sini adalah pembuktian teoritis, ini implementasi komputasi. Ya. Nah, ini penting ya, teman-teman untuk memahami perbedaan di tradisional dan big data. Ya. Nah, kita bisa lihat ya, kalau di kalkulus sekarang, ini yang bagian kedua tadi kita baru di bagian pertama nih, aljabar linear nih. Nanti kita tinggal ngebut karena teman-teman tinggal lihat aja ya. Kalkulus ya, biasanya kita div in gitu. Dulu ngitung integral turunan gimana sih? Ya, teman-teman kalau di mata kuliah AI ya, saya memberikan loss function itu apa saja. Terus kalau dengan gradient design apa yang kita lakukan di sana? Ya, tetap kita turunkan. Ya. Jadi bagaimana menurunkan fungsi loss function? Kalau di kalkulus gimana sih turunan, gimana integral? Nah, kalau di sini model belajar dari jutaan data, gitu. Nah, contoh nih ya, misalnya ingin memprediksi harga rumah berdasarkan luas rumah 50, itu harganya 400, kalau 75 600, 100 800. Terus kita ingin bangun model seperti ini, ya. X luas rumah, Y prediksi harga, W-nya parameter model, B-nya bias. Awalnya W dan B belum diketahui. Itu contoh yang kecil ya, bukan big ya, tetapi idenya ya. Sekarang tentang rumah itu siapa namanya? Fahru Rosi ya, S2. Ya, ketika membangun rumah, bisnis perumahan di mana itu, di Jawa Barat, Bekasi. Nah, di sana itu ya berbagai tipe rumah ya, berapa kamarnya dan seterusnya, bahannya apa dan seterusnya. Itu tidak seperti ini saja gitu. Ya datanya. Nah, itu penting ya. Penting untuk kita lakukan pemodelan ya. Nah, di dalam turunan nanti kita berpikir mengetahui tentang ini ya, sensitivitas variabel, mengukur perubahan error, arah pembelajaran algoritma. Kalau perubahannya kecil ya, pada pendapatan menyebabkan perubahan besar pada prediksi pembelian, maka variabel tersebut penting. Contoh begitu ya. Perubahan kecil pendapatan menyebabkan perubahan besar pada prediksi pembelian, maka variabel tersebut penting. Apakah sedemikian? Ya, silahkan dicermati ya. Terus misalnya fungsi cost mengukur kesalahan model. Jadi cost di sini bukan biaya dalam arti biaya rupiah ya, bukan. Cost itu di sini menyangkut ya pemanfaatan memori kah nantinya kalau berurusan dengan data ya. Rata dari loss function itu fungsi cost function ya. Itu contohnya demikian. Ini di sini diberikan contoh
ya. Data asli itu 800, prediksinya 700, aslinya 600, prediksinya 650, aslinya 500, 850, maka dihitung fungsi cos seperti ini. Selisih antara model dan data dan prediksi disusun fungsi cos. Nah, fungsi cos ini biasanya selisih dikuadratkan gitu ya, total. Nah, itu fungsi loss. Ya, salah satu fungsi loss, mean square error. Tetapi kemudian fungsi cos itu lebih melihat rata. Nah, rata loss. Sehingga kali 1/2. Jadi kalau teman-teman melihat ini fungsi loss sigma YI min YI tilde bacanya. Kok ada cos? Nah, cos itu semacam rata dari fungsi loss. Ya, 1/2M. Gitu. M-nya dari banyaknya data, ya. Nah, kalau big data, J tetanya kecil, model baik, J tetanya besar, model buruk. Nah, bagaimana mengatakan besar kecil? Perjanjian dulu, ya kan? Yaitu menjelaskan dengan mencari dengan error yang disebut minimum dikatakan model baik. Jadi J theta kecil itu seolah-olah ini kan per itemnya ya, per itemnya diselisihkan tapi dikuadratkan. Ya. Kemudian tadi saya katakan tidak mungkin kita mencari selisih masing-masing. Jadi harus itu ya, kalau antara disebut kemiripan nggak mungkin per vektor komponen diselisihkan. Nah, di sini juga tidak mungkin diselisihkan, kita lihat ya, ini dijumlah terus dirata 1/2M. Ya. Yang kemudian bagaimana supaya ini menjadi model baik, karena prediksi tadi ini diberi ya prediksi, tapi prediksi biasanya dimodelkan, ya, mau pakai regresi kah yang tadi, ya supaya nanti akan ketemu nilai itu tadi parameter, ya. Nah, terus akan ada juga ya bagaimana melihat turunan tadi yaitu gradien. Ya. Tapi gradien yang variabelnya banyak ya ini. Banyak. Jadi enggak hanya terhadap satu variabel nih, multidimensi terhadap umur, pendapatan, lokasi dan seterusnya. Sehingga pakai turunan parsial. Ya. Nah, yang kemudian dicari ya turunan parsial ini yang meminimumkan itu seperti apa, atau parameternya dicari, parameter model tadi yang regresi linier masuk ke sini ya, yang menyebabkan gradiennya ya minimum dengan menggunakan apa, berarti arah penurunan tercepat error misalnya ya, seperti itu. Semoga ini teman-teman paham ya, menelusur ini ya. Begitu juga ada gradient design gitu ya, mencari parameter dioptimasi itu apa saja di sini. Nah, modelnya itu ada di linier, kemudian ada di logistik ya, logistik regresi. Sepertinya saya pernah menjelaskan logistik regresi. Ya, bagaimana turunan parsial multidimensi. Contohnya si F itu X1, X2, X3. Ini umur, pendapatan, frekuensi pembelian, X1, X2-nya, dan mungkin masih banyak lagi. Ya. Kemudian kalau diintegral nanti munculnya di mana, oh ternyata masuk di statistik, dan seterusnya. Ya, teman-teman bisa membaca sendiri begitu tentang contoh-contoh ini, karena selanjutnya saya akan memberikan
catatan terhadap contoh maupun penugasan. Karena sudah kurang 15 menit. Ya, jadi teman-teman udah belajar tuh statistik matematika, kosakata matematika apa yang muncul atau yang dipelajari di dalam big data analisis. Ya. Nah, sementara teman-teman apa pertama kali untuk itu kenali dulu datanya apakah big atau tidak. Ya. Nah, contoh itu adalah fundamental matematik big data pada kasus ADX. Nah, teman-teman disuruh apa? Disuruh ini tadi matematika pada kasus ya, fundamental matematika pada kasus apa? Perjanjiannya semoga saya enggak ya. Ini saya beri contoh. Perjanjiannya mana ya, sebentar ya. Nah, ini ada soal-soal. Nah, ini ya. Tugas termasuk dianggap tes setengahnya. Karena udah 2,5 ya. 2,5 semester. Bukan, 2,5 bulan. Tugas tapi juga anggaplah tes setengah begitu, tapi biasanya saya bagi-bagi nilai dengan semua yang terlibat ya. Maksudnya benar enggak gitu. Yaitu tugas besar PBL dan OBE, apa itu fundamental matematika untuk big data. Nah, mahasiswa boleh dataset yang berbeda. Boleh apa yang dari tugas kemarin. Tetapi harus terpenuhi big data. Kalau dipaksakan ya, kalau enggak berarti teman-teman kan enggak nganalisis tuh. Enggak nganalisis sifat ke big dataannya. Bu, saya enggak bisa dapat tuh data tuh banyak sekali. Ya, pasti dapat. Nah, terus mahasiswa ya itu ada berapa ya. Di sini contoh, ini hanya contoh. Ini contoh. Contoh, yang penting adalah mahasiswa memperoleh dataset berbeda ya. Mainnya begitu. Nah, misal ini data saham perbankan. Aduh. Ada data kesehatan pasien, data IoT pertanian, data cuaca, data e-commerce. Ya. Terus data transportasi. Ini juga by AI. Yang penting adalah teman-teman menjalankan ini penugasan tadi ya berdasarkan kurikulum OBE, PPE gitu ya, sampai saya belum ngerti. Nah, ya ini kan sudah datanya sudah terkelompok nih. Jadi ini lagi-lagi catatan, ini contoh. Kalau teman-teman mau cari sendiri, boleh. Yang tidak boleh sama. Yang boleh adalah perlu ada analisis big data dulu, seperti contoh. Ya, ya kemudian identifikasi. Mahasiswa ya menunjukkan seluruh tahapan matematika big data. Itu tujuannya.
Wah, angel Bu, sekarang gampang pakai AI ya. Gampang asalkan ikut aja tapi yang masuk akal ya. Bagian A, identifikasi big data bobotnya 10. Soal berdasarkan dataset yang diberikan, tentukan sumber data, tentukan ini volume, velocity, variety, veracity, dan ini tentukan apakah dataset termasuk big data atau tidak. Ya, berarti ini kan saya pakai contoh punya saya ya, hitung estimasi jumlah fitur. Begitu. Terus, ya ini aplikasinya di saya. Outputnya apa nih? Ya, berikan justifikasi ilmiah. Terus CPL-nya berarti yang sudah dijanjikan ke ya CPL 02, CPL ini ya sudah sesuai dengan kode yang ada di RPS begitu ya. Terus aljabar linier juga begitu. Kenapa ini bisa 15%, 10%? Bangun representasi matriks dataset ya. Baris kolom fitur, pilih 2 objek. Misalnya seperti itu ya. Jadi ngikutin aja. Tetapi khusus data yang kalian punyai. Disusun seperti ini ya. Sehingga teman-teman bisa memberi penjelasan. Ya. Nih ada semua soal ini banyak karena open juga ya. Open juga. Ya, jadi ini pemahaman konsep, formulasi matematik, analisis kasus, implementasi, interpretasi, presentasi. Semua dihitung. Terus ngatur ke CPMK, CPMK-nya belum. Di bawah ada mungkin. Ya, tapi belum saya kemas dengan baik. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Jadi tadi ada berapa? 7 atau 8 section matematika. Kemudian teman-teman meminta untuk pengkodingannya itu nanti berkontribusi ya untuk terhadap data-data big data begitu ya. Jadi silahkan ya datanya harus dicek dulu apakah itu big data. Nah, saya kira itu ternyata saya bicara terlalu panjang sehingga agak fokus saya agak hilang. Tadi baru ngurus gigi jadi harus minum dingin. Oke, saya ingin punya komentar terhadap hal ini supaya saya nggak ngomong sendiri. Mas Agung, udah punya data yang big enggak, Mas? Kan di mesin learning juga diminta kan ya? Paling saya dari Kaggle, Bu. Bagaimana, Bu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nanti Hah? kemudian mengikuti ini kan ya, apa bagaimana analisis menjadi big data kan gitu, ditarik, masukkan ke AI, kemudian diidentifikasi. Benar nggak sih itu dia big data? Dan yang kedua, gimana kita membahas fundamental matematik untuk spesifik data tersebut, begitu ya? Iya, Bu. Gitu. Tadi saya begitu ya. Jadi ini misal tadi apa ya, yang teman-teman kemarin sudah pernah sih. Kalau nggak salah teman-teman yang mengulang mestinya sudah pernah, di mesin learning pernah saya lakukan. Begitu ya. Jadi saya tidak membatasi tadi kan. Oh ya. Terus belum lagi
Ini nih terakhir ini seperti ini. Terakhir ya. Terus mungkin supaya cantik ya, buatlah supaya menarik, ada gambarnya ya. Mana gambarku? Nah ini. Nah ini kan. Ini kalau kita lihat ya, misalnya probabilitas dia nampilkan sesuai dengan kosakata dalam oh ya, kosakata dalam data saya. Financial distress. Dia lebih besar 2, ya. Terus aset PS revenue gitu. Jadi gambar ini cepat ini. Gitu ya, teman-teman. Jadi mungkin saya tambahi ya. Tugasnya tidak hanya contoh, tapi mungkin tugasnya saya taruh di file yang berbeda aja supaya lebih jelas ya. Mana tadi? Saya tuh juga fokusnya hilang ya kalau apa panjang-panjang tuh fokus saya hilang. Saya kurang vitamin otak katanya. Nah, nah, saya bilang gitu. Jadi perlu ada yang ngajak omong, ya kan? Ini yang bagian tugas ya. Ini terus saya tulis di sini. Tugas atau TTS 1. Saya enggak pernah nyebut sebagai TTS gitu ya. Nih. Terus file save as 826. Tugas BDA. Jadi ini mau ditambahin narasi boleh, mau ngikutin alurnya di situ boleh. Tapi saya biasanya kan pakai narasi supaya menjadi proses belajar bagi siapapun. Ya nanti saya akan masukkan Evelyn. Saya udah lama enggak pakai Evelyn nih. Ya. Ini tugas BDA terus tambahkan ilustrasi atau infografis Anda terhadap fundamental matematika BDA untuk kasus Anda. Nah, ya toh? Tambahan atau buatlah itu ya. Contoh saya sekarang gambar-gambar gitu 1 menit ya. Mana kok ini? Contohnya tadi. Oh, saya beri link gitu ya. Ya, coba ini nanti saya berikan. Gitu. Ya. Tetap mengikuti kosakatanya kita. Untuk sementara ini contoh fundamental matematik, kalkulus, terus panah-panah gitu kok saya nggak seneng, terus saya minta gambar. Gitu ya. Seperti ini berarti ya. Kalau kita lihat ini antara aljabar linier, kalkulus, kosakatanya khusus tentang data yang terkait ya. Oh, mempresentasikan perusahaan dan fitur keuangan dalam bentuk matrik dan vektor. Nah, atau infografis dari fundamental matematika terhadap kasusnya, teman-teman. Kita pakai 1 minggu aja ya, supaya enggak numpuk. Karena kalau teman-teman nanti enggak kasih tugas yang lebih seru lagi, kalau Pak Surya biasanya juga memberikan
atau mungkin Pak Yohanes juga akan saya minta untuk berikan penilaian juga, maka saya batasi ya. Saya tidak ingin teman-teman udah punya tugas sama yang lain ya saya, tapi ini mudah, saya sudah buktikan pakai 1 menit gitu. Asal kita sudah punya datanya, udah punya drafting yang diomongkan tadi gitu, terus disuruh membuat infografis. Saya kira itu saja. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Tugasnya saya taruh di Evlen, anggaplah hitung dari sekarang. Ada pertanyaan, Septrianita, atau apa yang didapat, silakan berkomentar. Izin Prof, mungkin sejauh ini Ya. saya ngikut kuliahnya aja Prof. Nanti mungkin saya ulang lagi untuk nonton ininya videonya, soalnya saya tadi kurang fokus juga Prof. Oh ya, baik. Jadi saya ulang. Jadi ada fundamental matematika, apa saja sih matematikanya? Gitu ya. Oh, aljabar linier, oh kalkulus, oh probability, oh optimasi, statistik. Terus ada di situ ada mesin learning data gitu kan. Nah, terus kalau untuk big data itu ngisinya gimana ya? Terus pakai AI ya kan? Nah, kemudian proses itu secara sama khusus untuk data kita ya. Dari data kita terus kita konstruksi pembahasan tentang aljabar liniernya, kalkulusnya begitu ya. Seperti itu dan seterusnya. Mas Nur Agung gimana terakhir? Tadi Nur Agung udah kontak Bu. belum? Wah, mumet sekali, Bu. Hah? Mumet sekali, Bu. Ingat sekali, nggak enak ya? Memorinya terlalu lama untuk diangkat kayak tadi statistik, apa tuh, matrix, Iya, kalkulus. Udah lupa saya, Bu. ya. Bisa juga ya misalnya nih, ngomong, saya tak buktiin cuma 1 menit, tapi jangan asal tempel ya. Makanya saya perlu merapikan. Anggaplah breast cancer itu, anggaplah bidata. Gitu. Berikan fundamental matematika terkait data tersebut dengan konsep yang sudah diajarkan ya toh, tadi. Misal begitu, langsung keluar, oh nanti aljabarnya ini, oh matris datanya ini. Nih, jika terdapat ribuan, kosakatanya ngomong, oh pasien ini data pasien, barisnya itu ini. Enak ya, berarti terus kosain produknya apa ya ini ya, dari tentang similaritas, similar tentang siapa ya? Ini kan hanya sekian dua, cuman mencari pasien yang mirip dan diagnosis berbasis kasus sebelumnya. Jadi ternyata bisa kok, ya. Langsung tadi, nggak, ya tanya langsung ke AI. Saya nggak pakai yang lain-lain karena di ChatGPT aja saya sudah kurang, tetapi perhatikan ya, jangan sampai ngawur. Kemudian, misal nih, gimana nih gambarnya? Berikan ilustrasi fundamental matematika untuk breast cancer. Misal, ini tuh langsung cuma 1 menit, nggak ada harusnya.
Ini contoh, nah, tutup ya. Nah, ini dia sudah membuatkan gambar, ya. Apakah cukup masuk akal atau loh? Mana nih? Atau tidak? Nah, nih. Wah, enggak cantik secantik tadi. Fundamental matematika breast cancer, gitu. Oh, tadi kan apa dijelasin ya? Ini kok dia nggak ngomong sedikit pun. Ya enak kan? Nah, nanti bisa di itu, ya. Berikan ilustrasi yang terbaik. Misal ya. Jadi sebetulnya cepat kalau mau hemat waktu, tetapi itu harus tinggal yang lama tuh merapi-rapikan, gitu ya. Oke, oh ada Pak Bambang, ada mau komentar Pak Bambang? Ya Bu, nyimak aja Prof, nyimak aja Bu Prof. Ya. Cukup cukup sederhana toh Pak ya, teman-teman. Ya, Oke, ya. Yulio Yosua, oke lah, Yulio. Iya, iya Prof. Jelas nggak? Oh di mana? Cukup jelas, cukup jelas Prof. Oh, di mana? Dibantu AI. Cukup jelas kalau dibantu AI ya. Jadi nggak masalah ya. Begitu, tetapi jangan langsung percaya ya kalau apa namanya menyangkut ada gambar, ilustrasi juga dicermati ya. Kemarin saya mau gambar conveyor ya, isinya begini-begini bagus sekali, tapi kurang kurang hidup gitu ya, kurang hidup. Contoh sederhana. Oke, ini jadi kalau gambar ternyata cepat sekali nih. Jadi menurut saya tugasnya nggak lama. Besok libur kan ya, berarti bisa buat. Nah, teman-teman semua itu saja yang bisa saya sampaikan 836. Semoga ini jelas ya. Nanti yang versi terakhir fotonya bisa saya sampaikan begitu. Sampai bertemu, kalau tidak ada yang tanya, saya tutup begitu ya. Malika Jasmine, oke, sudah bisa saya tutup ya. Iya Bu, sudah Baik, oke. Selamat malam semuanya, bersemangat selamat selalu malam Bu Prof. Selamat memberkati. malam Prof. Makasih. Terima kasih. Selamat malam, Prof. Terima kasih. Ya, tutup. Oke. Ya.